Hai Sobat Geners, welcome to Gin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Ya, hari ini saya ditemani sama dokter muda. Di sini namanya dokter muda Elvira dan saya sebagai host yaitu dokter Gina. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ruptur perineum. Nah, bagaimana nih dokter muda Elvira tentang ruptur perineum itu apa sih? Iya, baik dokter. Untuk ruptur perineum itu sendiri, dari kata ruptur itu adalah suatu robekan, kemudian perineum itu adalah jalan lahir. Jadi artinya ruptur perineum itu adalah robekan pada jalan lahir yang terjadi pada saat pengeluaran kepala bayi saat dilahirkan, dokter. Terus kalau misalnya apa sih yang menyebabkan terjadinya ruptur perineum itu? Untuk sebab-sebab terjadinya ruptur perineum itu ada dua. Yang pertama karena disengaja ataupun karena spontan. Untuk yang spontan itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama karena faktor ibu. Jadi dari faktor ibu itu dari segi usia ibunya, kemudian dari jumlah kelahiran, kemudian dari jadi itu mempengaruhi keelastisitasan dari perineum ibunya itu sendiri saat melahirkan. Kemudian yang kedua ada dari faktor bayi. Jadi yang biasa mempengaruhi itu adalah berat badan bayi yang biasa kita sebut dengan bayi-bayi besar atau makrosemia, di mana berat badannya 4 kg ataupun lebih. Kemudian dari letak posisi kepala yang abnormal, yang tidak normal, dan juga letak kelahiran bokong. Kemudian yang ketiga itu adalah dari faktor penolong, pembantu persalinan, seperti tenaga medis. Jadi faktor-faktor yang pengaruh itu yang pertama keterampilan dari penolong persalinan dalam menahan perineum itu sendiri, sehingga dapat mencegah terjadinya robekan ataupun mencegah robekan itu meluas. Kemudian ada juga faktor penyebab ruptur perineum itu karena disengaja. Biasa kita sebut dengan episiotomi, jadi pemotongan pengguntingan jalan lahir. Adapun tujuan dari episiotomi ini sendiri adalah agar robekan yang terjadi pada saat kelahiran bayi ini, pengeluaran kepala bayi ini tidak menyebabkan robekan pada jalan lahir yang lebih luas ataupun robekan yang tidak terkendali. Jadi untuk pinggirannya itu lebih rata kalau dibandingkan tidak dilakukan episiotomi. Seperti itu, dokter. Oke, kan tadi sudah dijelaskan nih Sobat Geners tentang hal-hal yang penyebab dari ruptur itu dari yang tidak disengaja sama yang disengaja ya. Yang dari tidak disengaja itu salah satunya itu tadi dari usia ibu. Apakah dari usia ibu itu di usia berapakah harusnya wanita itu bisa melahirkan dengan normal tanpa adanya ruptur perineum? Baik dokter, jadi untuk usia ibu saat melahirkan itu sangat salah satunya itu mempengaruhi terjadinya ruptur perineum ini, karena pada ibu-ibu dengan usia saat melahirkan di bawah dari usia 20 tahun, maka bagian jalan lahirnya itu masih kaku istilahnya, dokter. Jadi itu salah satu penyebabnya mungkin bisa terjadi robekan saat kelahiran. Apalagi diperparah jika kelahiran tersebut adalah kelahiran pertama. Jadi jalan lahirnya itu masih kaku dan belum elastis karena belum pernah melahirkan sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya kelahirannya sudah kelahiran kedua nih, iya, dok, dengan umur yang masih muda, apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan terjadinya ruptur atau tidak, dok? Iya, baik dokter. Jadi ruptur perineum itu masih bisa ada kemungkinan dia terjadi kembali, terutama pada riwayat
terjadinya ruptur perineum atau robekan jalan lahir sampai ke tingkat keparahan atau grade 3 dan 4. Seperti contohnya perumpamaannya, apabila kita terluka, maka kulit bagian yang terluka itu setelah sembuh pasti kulitnya itu bakal beda ketebalannya dengan kulit-kulit yang belum pernah terluka sebelumnya. Nah, seperti itu juga perumpamaan pada riwayat ibu-ibu dengan riwayat pernah terjadi robekan pada jalan lahir sebelumnya, Dok. Oh iya, Dok. Terus tadi kan ada juga salah satu faktornya itu posisi dari penurunan ya dari bayinya. Apakah dia penurunan? Tadi yang jelaskan dari bokong ya. Iya. Nah, apakah penurunan letak kepala ataupun dia sungsang itu mempengaruhi atau tidak, Dok? Tentunya sangat mempengaruhi ya, dokter, karena dari ukuran kepala itu sendiri. Sedangkan untuk ukuran posisi yang normal saja, pengeluaran kepala saja masih bisa dapat menyebabkan terjadinya robekan pada jalan lahir, terutama pada bayi-bayi yang ukurannya besar seperti tadi yang telah disebutkan itu makrosemia. Jadi untuk bayi-bayi yang berat badannya itu bisa mencapai 4 kg ataupun lebih. Dan juga kalau untuk letak bokong berarti untuk diameter untuk keluar ukurannya keluar dari jalan lahir itu juga pasti akan semakin besar untuk menekan bagian jalan lahirnya tersebut, dokter. Oke, jadi cukup jelas ya Sobat Jenars bahwa hal-hal seperti itu yang bisa terjadinya ruptur pada saat persalinan normal. Terus ya Dok, terus tadi kan ada dijelaskan tentang hal yang disengaja, yaitu tentang episiotomi. Yaitu pun kalau misalnya tidak dilakukan, apakah bisa lahir normal atau tidak? Atau misalnya dengan tidak dilakukan episiotomi itu dapat menurunkan resiko untuk terjadinya ruptur atau tidak, Dok? Baik, Dok. Jadi untuk episiotomi itu sendiri ada memiliki indikasi-indikasi sebelum dilakukan tindakan tersebut, dokter. Jadi salah satunya itu apabila waktu persalinannya itu memanjang. Kemudian apabila kita sebut juga dengan distosia bahu. Jadi bahunya itu tertahan seperti tadi yang pada bayi-bayi besar tersebut. Jadi kepalanya bisa keluar tetapi bahunya tertahan di jalan lahir. Jadi salah satu indikasi untuk dilakukan atau tujuan dilakukan episiotomi atau pemotongan pengguntingan pada jalan lahir itu adalah untuk memudahkan bayi tersebut keluar dari jalan lahir tersebut. Oke, jadi Dok, kalau misalnya nih pada pasien sudah sementara persalinan normal, tiba-tiba terjadi ruptur perineum, apakah dapat menyebabkan hal yang bahaya sih atau tidak sama ibunya? Baik, jadi untuk ruptur perineum ini atau robekan jalan lahir ini merupakan salah satu bagian dari perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum, dokter. Jadi di mana perdarahan postpartum itu untuk pada kelahiran secara normal atau pervaginam itu untuk pengeluaran darahnya itu bisa mencapai termasuk sudah 500 cc ataupun bisa kurang dari 500 cc, misalnya 400 cc apabila pasien ini sudah menunjukkan gejala-gejala gangguan dari hemodinamiknya seperti untuk tekanan darah pasien sudah mulai menurun, kemudian pasien sudah gelisah, kemudian sudah pucat, kemudian bagian ujung ujung jari tangan dan kaki sudah mulai dingin. Itu berarti salah satu tandanya terjadi adanya gangguan dari hemodinamik dari pasien tersebut. Terus kalau misalnya terjadi hemodinamik pada pasiennya, apa sih yang harus kita lakukan, Dok? Baik, jadi untuk penanganan apabila terjadi gangguan pada hemodinamiknya, pertama ya pasti kita harus menangani dulu penyebab pengeluaran darahnya itu, kayak seperti ini kan terjadi robekan pada jalan lahir. Jadi sambil kita perbaiki atau dilakukan penjahitan pada sumber-sumber yang menyebabkan perdarahan tersebut. Dalam hal ini adalah robekan pada jalan lahir. Kemudian apabila memang memungkinkan dapat dilakukan untuk tes cek laboratorium. Kemudian bisa juga diberikan
infus cairan kepada pasien sesuai dengan perhitungan berapa banyak pengeluaran cairannya. Kemudian seperti itu dok untuk ruptur perineumnya itu sendiri. Untuk penjahitannya, untuk tata laksananya itu dia berdasarkan dari seberapa parah tingkat terjadinya robekan pada jalan lahir tersebut. Oke. Terus kalau misalnya dari ruptur perineum itu sendiri atau robekan dari jalan lahir, nah kalau misalnya dia kapan sih yang bisa dilakukan, dijahit atau memang tidak perlu dijahit? Iya dok. Jadi untuk tata laksana dari ruptur perineum ini kan dia akan sesuai dengan tingkat keparahannya. Jadi untuk tingkat dari keparahan adanya robekan jalan lahir itu terbagi menjadi 4 dok. Yang pertama itu derajat 1 atau tingkat 1, di mana terjadi robekan jalan lahir itu hanya di bagian luar kulit, di bagian kulit bagian jalan lahirnya atau perineumnya. Nah, pada kasus ini bisa tidak dilakukan penjahitan pada robekan tersebut, ataupun kalau misalnya darah yang keluar dari robekan tersebut tidak berhenti, bisa juga dilakukan penjahitan, bisa 1 atau 2 jahitan. Kemudian untuk tingkat keparahan yang kedua atau derajat kedua itu dia robekannya itu sudah mengenai kulit dan otot dari perineum itu sendiri atau pada jalan lahir itu sendiri. Jadi untuk tindakan yang bisa dilakukan itu ya penjahitan, karena untuk grade 2 sampai 4 itu tindakan utama untuk tata laksana utama untuk penanganannya itu adalah dengan dilakukan penjahitan. Kalau untuk derajat 3 itu terjadi robekan sudah di bagian kulit, otot, dan otot perineum, dan juga sudah mulai meluas robekannya hingga mengenai bagian otot-otot di sekitar dubur dokter. Kemudian untuk yang derajat keempat itu robekannya itu bahkan sudah meluas, bahkan bisa menembus antara batas antara vagina dan juga bagian dubur. Seperti itu dok. Oke. Jika misalnya kita dapat keadaannya pada pasien ini dia sudah sampai di derajat 4, apa yang perlu kita lakukan? Baik dok, untuk penanganan pada kasus-kasus ruptur perineum derajat 4, yang pertama yang kita lakukan itu adalah tentunya dengan melakukan penjahitan pada area robekan jalan lahir tersebut. Kemudian kita bisa memberikan antibiotik dan juga anti nyeri pada pasien, karena sebagaimana kita ketahui bagian vagina ini terbuka. Jadi apabila terjadi robekan atau perlukaan di bagian vagina tersebut, maka akan memudahkan kuman-kuman itu akan masuk dan akan menginfeksi bagian perlukaan tersebut dokter. Kemudian selain itu bisa juga kita berikan anti nyeri. Nah, untuk pemberian anti nyeri ini untuk membantu ibunya agar tidak terlalu merasakan sakit yang dirasakan akibat robekan tersebut dok. Nah, untuk penjahitan itu sendiri dari beberapa penelitian yang didapatkan dokter bahwa biasa untuk penjahitan itu ada perbedaan tingkat kesembuhan, kecepatan kesembuhan apabila dalam proses penjahitan itu diberikan bius lokal lidokain 1% ataupun dengan tidak diberikan bius lokal lidokain, nama obatnya lidokain 1%. Jadi didapatkan pada hari ke-7 97% kesembuhan itu pada pasien-pasien ibu nifas yang ruptur perineumnya itu lalu dijahit tanpa menggunakan lidokain 1% tersebut. Oke. Kalau misalnya ya ini, biasanya ada ibu-ibu hamil nih, ibu-ibu yang mau persalinan, minta ya seperti yang sudah dijelaskan sama dokter muda Elvira, kalau misalnya biasanya kebanyakan ibu-ibu yang sementara atau postpartum itu biasanya minta diberikan obat bius supaya tidak rasa nyeri. Karena tadi sudah dijelaskan dan disinggung, kira-kira efeknya apa sih ketika diberikan dan tidak diberikan? Baik dok, jadi untuk efek diberikan atau tidak diberikannya anestesi tergantung juga kan sebelumnya kita harus meminta izin dari pasien terlebih dahulu, persetujuan pasien dan kenyamanan pasien yang terlebih dahulu dokter. Jadi apabila pasiennya memang menginginkan dilakukan pembiusan lokal pada saat penjahitan boleh saja. Tetapi kita harus menjelaskan ibu luka ini akan lebih cepat sembuh apabila tidak diberikan
bius lokal pada saat penjahitannya. Seperti itu, Dok. Oh gitu. Jadi cuman kalau diberikan lukanya lambat sembuh kayak gitu ya? Iya, mempengaruhi. Oke, mempengaruhi. Terus kalau misalnya pasiennya sudah selesai dijahit, yang tadinya ada ruptur sudah selesai perawatan luka, apa sih yang harus kita sampaikan sama pasiennya pasca perawatan ya? Apa yang harus kita jelaskan sama pasiennya atau ibunya tentang perawatan lukanya? Baik, dokter, untuk perawatan luka pada pasien-pasien ruptur perineum tadi itu, yang pertama yang harus kita edukasi dengan benar-benar kepada pasien itu adalah higienitas atau kebersihan area kewanitaan pada pasien ibu nifas pasca penjahitan ruptur perineum tersebut. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana cara penyekaan untuk mencuci bagian kewanitaan. Jadi untuk arah penyekaan itu dari depan ke belakang. Kenapa tidak dari belakang ke depan? Karena kalau dari belakang ke depan takutnya kuman-kuman yang dari dubur tersebut akan naik ke atas ke bagian vagina itu sendiri dan akan menimbulkan infeksi pada perlukaan yang telah dijahit tadi. Nah, kemudian untuk pencuciannya itu minimal lah 3 kali atau sampai 4 kali dalam sehari dilakukan pencucian dan dipastikan pencucian vagina atau area kewanitaan pasien ini harus tetap kering, selalu kering, dokter. Jadi setelah dicuci harus diseka menggunakan tisu atau handuk yang bersih. Kemudian untuk selain itu bisa juga diedukasi mengenai aktivitas. Mungkin bisa melakukan aktivitas tapi jangan berlebihan karena akan mempengaruhi tingkat kesembuhan pada jahitan perineum tersebut, dokter. Dan juga tidak bisa hanya diam, duduk, dan berbaring saja. Itu malah juga dapat menghambat untuk penyembuhan luka ibunya itu sendiri. Seperti itu, Dok. Gitu. Terus biasanya ini banyak ya pertanyaan dari Sobat Jeners itu tentang apakah air yang digunakan ini air apa ya, Dok? Kayak gitu ya biasa ya, dokter ya. Jadi biasa itu tanyakan apakah bisa digunakan air hangat atau air panas atau air dingin, Dok? Baik, untuk penyekaannya itu sendiri mungkin lebih banyak disarankan untuk menggunakan air yang biasa saja, dokter, bukan air hangat dan juga bukan air dingin, Dok. Karena untuk penggunaannya itu sendiri kalau mau dibilang air panas supaya kuman-kumannya mati itu malah bakal mempengaruhi penyembuhan dari lukanya itu sendiri, dokter. Mungkin kalau air panas nanti lukanya malah tambah meradang, bahkan dapat menyebabkan kemerahan pada daerah vagina pasien, Dok. Ya, gitu ya Sobat Jeners ya. Jadi kalau kita ingin menyeka daerah vagina atau daerah kewanitaan kita itu seperlunya atau kalau bisa itu digunakan dengan menggunakan air yang netral, suhunya netral ya, tidak panas, tidak hangat dan tidak dingin juga, kayak gitu. Oh ya, Dok. Terus yang ingin saya tanyakan, nah apa sih yang bisa kita edukasikan ke pasiennya untuk mencegah terjadinya ruptur ini? Kayak misalnya ini lagi hamil nih, terus kan tadi sudah dijelaskan bahwa pasiennya kalau misalnya mempengaruhi ini kayak makrosemia atau bayinya bayi besar, kepala besar, atau usia ibunya, apa sih yang perlu kita edukasi ke pasiennya? Baik, salah satu edukasi dalam pencegahan terjadinya robekan jalan lahir ini bisa kita edukasi untuk dilakukan pijat, namanya pijat perineum, dokter. Jadi untuk pijat perineum ini biasa dilakukan mulai dari usia kehamilan 36 minggu. Jadi untuk cara melakukannya itu ibunya itu kalau misalnya ibunya mau melakukan sendiri nih, bisa ibunya setengah berbaring di depan cermin, kemudian lututnya ditekuk, kemudian agak dibuka, kemudian dimulai untuk pijatan perineumnya itu dengan menggunakan kedua ibu jari, Dok. Jadi bagian arah pemijatannya itu ke bagian atas, bawah, di bagian perineum atau jalan lahir, kemudian ke bagian kiri dan kanan. Nah, itu dapat dilakukan selama 10 menit. Dan lebih bagusnya lagi itu kalau dilakukan setiap hari mulai dari usia kehamilan 36 minggu tersebut. Nah, kalau ibunya sudah kesusahan nih kan karena perut ibunya sudah mulai membuncit dan susah untuk menunduk, jadi bisa meminta bantuan dari suami ibu itu tersebut. Nah, untuk
sebelum melakukan itu juga pastikan untuk ibunya cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, kemudian bisa dilakukan untuk pelumasnya bisa diberikan menggunakan minyak kelapa murni, kemudian bisa juga untuk minyak zaitun, ataupun kalau tidak ada ya bisa menggunakan baby oil. Baby oil bisa ya dok ya. Kemudian dok, apakah ada tips dan trik saran nih buat ibu-ibu hamil di luar sana? Apakah ada makanan yang perlu dijaga atau usia pada saat pernikahan atau persalinan kayak gimana nih dok? Baik dok, kalau untuk nutrisi itu sendiri ya karena biasa kebanyakan terutama untuk ibu-ibu setelah melahirkan banyak sekali tuh pantangan, tidak boleh makan telur lah, tidak boleh makan ini dan itu. Padahal makanan-makanan tersebut itu lebih banyak mengandung protein. Nah, protein ini sangat bagus untuk penyembuhan luka itu sendiri, dok. Jadi untuk pantangan makanannya mungkin tidak ada dokter, justru lebih bagus lebih banyak makan dan teratur dengan gizi seimbang karena itu salah satu yang dapat mempengaruhi kesembuhan dari luka yang dialami itu sendiri, dokter. Oke. Jadi apakah perlu pasiennya perbanyak protein atau perbanyak karbo atau gimana, dok? Kalau di sini mungkin gizi seimbang ya, dok. 4 sehat 5 sempurna juga penting. Kemudian kalau untuk penyembuhan luka itu sendiri kebanyakan itu protein harus lebih dibanyakin, seperti biasa ada ekstrak ikan gabus atau di bagian telur kan juga, atau ikan-ikanan itu boleh, dokter. Oke. Jadi itulah tadi ya Sobat Jiners tentang ruptur perineum yang sudah dibahas sama dokter muda Elvira. Terima kasih banyak dokter muda. Terima kasih. Jadi nanti kita akan ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya yang mungkin lebih menarik untuk Sobat-Sobat Jiners. Jadi sebelum kita menutup mungkin kita perlu jargon dulu ya. Oke. Jin on Talk, let's talk about women's women's health. health.